내가 한다. 나 벨소리 촌. 선곡은 내가 한다. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul The Glory yang dirilis pada tahun 2022. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis kaya raya yang bernama Park Yeon Jin yang selalu terlihat tanpa dosa dan penyesalan. Berkat hubungan baik ibunya dengan kepala sekolah, Yeon Jin dengan mudah lolos dari berbagai masalah kenakalan di sekolahnya. Senyum manisnya menjadi topeng sempurna yang menyembunyikan sisi gelap dalam dirinya. 난 또 우리 엄마랑 잤는 줄. Sementara itu, di kantor polisi, teman-teman Yeon Jin yang juga terlibat dalam masalah serupa dibebaskan oleh orang tua mereka masing-masing. Di sisi lain, terlihat Dong Un, seorang siswi sederhana yang sering menjadi korban perundungan teman-temannya. Di sini, dia dengan keberaniannya melaporkan perlakuan buruk yang dia alami. Namun, bukannya mendapat dukungan, dia malah mendapat teguran dari wali kelasnya. 문동은 보호자입니다. 담임입니다. 그 전화를 교감이 Di tempat yang berbeda, Ibu Yeon Jin yang sangat percaya dengan ritual tradisional membawa putrinya untuk menjalani pengusiran energi negatif. Namun, sang ibu tak menyadari jika putrinya sebenarnya menyimpan sifat manipulatif yang tak dapat diatasi dengan cara tersebut. Di keesokan harinya, Yeon Jin dan teman-temannya justru semakin meresahkan. Terlihat Dong Un yang mendapat perlakuan tak menyenangkan yang berujung pada cedera fisik dan tekanan psikologis. Cerita kemudian beralih ke masa depan, di saat Dong Un sudah dewasa dan menjadi guru SD, yang dimana dia juga mengajar putri Yeon Jin. Kehidupan Dong Un kembali lagi ke masa SMA. Yeon Jin dan teman-temannya tak hanya mengganggu Dong Un di sekolah, dan juga mendatangi rumahnya untuk mempermalukannya. Mereka sering melakukan hal-hal yang membuat Dong Un merasa tak berdaya. 내가 한다. 나 벨소리 촌. 선곡은 내가 한다. Di keesokan harinya, Dong Un berencana menemui perawat di sekolah yang selalu memperhatikannya. Namun, perawat tersebut dipaksa berhenti untuk bekerja di sana. Dan hal itu membuat Dong Un merasa benar-benar sendirian. Dalam keputusasaannya, dia sempat berpikir untuk mengakhiri segalanya. Namun, udara dingin dan salju yang menyentuh kulitnya sempat memberi ketenangan. Salju itu seperti pengingat jika dirinya masih memiliki harapan. Di keesokan harinya, Dong Un memutuskan untuk berhenti sekolah. Namun, keputusannya untuk melaporkan perlakuan buruk itu justru memancing kemarahan wali kelasnya. Ketika Dong Un bertanya bagaimana jika anak sang wali kelas yang mengalami hal tersebut, Dong Un malah mendapat tamparan yang lebih keras. Hingga akhirnya, masalah ini selesai dengan cara yang menyakitkan bagi Dong Un. Ibunya memilih untuk menerima uang sebagai ganti rugi dan mengabaikan semua luka yang dialami oleh Dong Un. Merasa dikhianati, Dong Un meninggalkan rumah dan memulai hidup mandiri. Dia bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya meskipun masih dibayangi oleh trauma masa lalunya. Setiap kali perasaan itu datang, Dong Un pergi ke tempat yang dingin untuk meredakan beban pikirannya. 그게 어디야? 그거. 그럼 다 변했어. Setelah itu, terlihat Yeon Jin yang merasa kehilangan target karena Dong Un sudah pergi. Dia pun mulai menyuruh teman dalam kelompoknya dan mencari siswa lain untuk dijadikan sasaran. Namun, semuanya berubah di saat Dong Un tiba-tiba muncul kembali. Dengan tenang, dia menyapa mereka sambil membaca artikel dari sebuah majalah. Dong Un kemudian bertanya kepada Yeon Jin tentang mimpinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia.
Pertanyaan itu membuat teman-teman Yeonjin tertawa. Mereka tak percaya dengan impian Yeonjin yang dikenal seperti iblis. Di sini Dong-un juga menyebutkan mimpi masing-masing dari mereka. Sarah, orang yang gemar berpesta dan mabuk, bercita-cita menjadi seorang pelukis. Jae-jun, sosok yang terlihat tenang namun memiliki sifat psycho, berharap bisa mewarisi lapangan golf keluarganya. Dan Hye-jung, yang terkenal suka menggoda guru olahraga, ingin menjadi pramugari. Sementara itu, Yeonjin dengan angkuh berkata jika orang kaya seperti dirinya tak memerlukan impian, karena masa depan mereka sudah dijamin dengan kemewahan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Dia hanya ingin hidup bahagia dan menikahi pria kaya di usia yang muda. Mendengar pernyataan sombong tersebut, Dong-un dengan tenang menyatakan jika mulai sekarang impiannya adalah Yeonjin. Semangat yang terpancar di mata Dong-un membuat Yeonjin dan teman-temannya bingung sekaligus cemas, karena mereka tak memahami makna di balik kata-katanya. Sejak saat itu, Dong-un mulai bekerja keras di sebuah pabrik tekstil sambil belajar untuk mengikuti ujian, agar dirinya bisa melanjutkan pendidikan ke universitas dan mengejar impiannya. Seorang rekan kerja Dong-un mulai memperhatikan betapa gigihnya dia belajar di sela-sela lelahnya bekerja. Pada tahun 2008, Dong-un memutuskan berhenti bekerja setelah diterima di sebuah universitas. Di sini dia merasa bahagia di saat menemukan teman yang mendukung perjuangannya. Setelah menjadi mahasiswa, Dong-un tetap teguh dengan impiannya. Dirinya tak pernah melupakan Yeonjin. 아무리 생각해도 거기뿐 과연 어딜까? 90제곱미터에 나만의 체육관 말이야. 작년은 픽업대에서 받으신 GF. Singkat cerita, di saat tahun 2022, Dong-un sudah menjadi seorang guru SD di sekolah tempat anak Yeonjin bersekolah. Di sini dia merasa jika ketakutan terbesar Yeonjin sudah berada di dalam genggamannya. Di tempat lain, Yeonjin menjalani kehidupan sebagai membaca berita cuaca senior. Di sisi lain, Dong-un diam-diam mengumpulkan semua informasi tentang kehidupan Yeonjin dan teman-temannya yang pernah membuatnya menderita. Di apartemennya, terlihat semua berkas yang sudah ditempel di dinding. Dan hal itu merupakan rencana balas dendam yang sudah dia persiapkan selama bertahun-tahun. Cerita kemudian kembali ke tahun 2012, di saat Dong-un mulai mencari informasi tentang kelima teman masa SMA-nya melalui media sosial. Kehidupan mereka terlihat sempurna. Sarah menjadi seniman dengan karya lukisan yang indah. Namun dia masih sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk barang terlarang. Hye-jung berhasil menjadi pramugari dan kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Jae-jun sukses sebagai pengusaha dengan lapangan golf warisan keluarganya dan butik eksklusif yang dia kelola. Sementara itu, Yeonjin terlihat sudah memiliki kekasih yang sempurna. Namun dia masih menjalin hubungan dengan teman lamanya. Kemudian terlihat teman kerja Dong-un yang membantunya untuk melacak perkembangan hidup Yeonjin dan teman-temannya melalui Instagram. Di saat Dong-un memberikan les privat kepada seorang siswa bermasalah, dia diam-diam merekam perilaku tak pantas siswa tersebut. Rekaman itu membuat ibu siswa tersebut terpaksa membayar mahal sebagai uang tutup mulut atas perbuatan anaknya. 시험 잘 봐. Namun di malam itu Dong-un akhirnya pingsan karena kelelahan yang selama ini dia tahan. Saat di rumah sakit, disitulah dia pertama kali bertemu dengan dokter muda yang bernama Yeojung. Di sini, Yeojung tiba-tiba terkesan dengan sosok Dong-un entah karena simpati atau karena melihat kecantikannya. Di sisi lain, hari pernikahan Yeonjin tiba. Semua orang terlihat bahagia, kecuali Jae-jun yang tampak cemburu. Di sini Dong-un juga hadir, namun dari kejauhan dia hanya memberi ucapan selamat dengan penuh emosi. Yeonjin yang kini menjadi pembaca berita terkenal tetap sibuk dengan karirnya meskipun dikenal tak mampu menulis naskah sendiri. Namun dia tak peduli dengan gosip di belakangnya. 너한테 월급 주면 이렇게 나오는데 내가 쓰면 거지같이 원고 하나 못 쓰는 게 무슨 기상캐스터냐고. 네? Sementara itu, Myung-woo yang masih menjadi pesuruh terlihat patuh meski sering dimarahi oleh Jae-jun. Salah satu insiden terjadi ketika Myung-woo diam-diam mencuri barang milik Sarah, seorang teman lama mereka yang kini menghadapi masalah kecanduan. Takdir kembali mempertemukan Dong-un dan Yeojung di sebuah taman. Yeojung mencoba mendekati Dong-un dengan menawarkan diri menjadi guru privat untuk mengajarkan permainan Go.
Awalnya, Dong-un setuju demi kepentingan strategisnya. Namun, pelajaran itu membuat mereka semakin dekat. Yojung yang mulai jatuh hati terpesona oleh senyuman Dong-un. Sayangnya, hubungan mereka harus terhenti sementara ketika Dong-un merasa pelajaran tersebut sudah cukup baginya untuk menghadapi seseorang di masa depan. Pada tahun 2015, Dong-un berhasil lulus seleksi menjadi seorang guru. Di saat itu, Yeonjin telah melahirkan seorang putri, membuatnya merasa seolah menjalani kehidupan yang sempurna sebagai seorang ibu. Namun, di balik kebahagiaan keluarga Yeonjin, dia tetap menikmati membicarakan kekurangan teman-temannya seolah dirinya adalah sosok tanpa celah. Cerita berlanjut ke tahun 2021. Dong-un mulai menggali informasi tentang Kim Shin-tae, pemimpin yayasan tempat putri Yeonjin bersekolah, dengan niat memanfaatkan informasi tersebut di waktu yang tepat. Di sisi lain, Yeonjin mulai khawatir dengan posisinya sebagai membaca berita yang terancam oleh juniornya. Dia meminta suaminya untuk mendukung karirnya dengan menaruh iklan perusahaan mereka di siarannya. Meski suaminya mendukung, insiden kecil saat seorang teman membicarakan nilai sekolah anaknya membuat Yeonjin panik. Dia tahu suaminya yang perfeksionis tidak akan menerima ketaksempurnaan. Untuk menjaga citranya, Yeonjin dan teman-temannya memutuskan untuk mempermalukan satu sama lain. Mereka sengaja meninggalkan baju mahal milik Sarah di tempat laundry milik Myungwoo yang tergila-gila pada barang bermerek. Tanpa mengetahui asal baju itu, Myungwoo meminjamnya dan memakainya untuk bertemu teman-temannya. Hal ini menciptakan konflik baru di antara mereka. Meski tahu jika pertemanan mereka penuh manipulasi, Myungwoo tetap tak berdaya karena dia yang paling miskin dan lemah di antara mereka. 주둥이 조심하고 분수에 맞게. 가슴 다 늘어났어. 그냥 너 쳐 입어. Musim hujan tahun 2022 membawa kenangan tersendiri bagi Yojung. Dia teringat cerita Dong-un yang mengatakan jika acara favoritnya adalah ramalan cuaca. Kenangan sederhana itu menyalahkan kembali rasa kagum Yojung kepada Dong-un yang diam-diam telah memengaruhi kehidupannya lebih dari yang dia sadari. Keesokan harinya, Myungwoo secara tak sengaja bertemu dengan Dong-un di butik milik Jae-jun. Penampilan Dong-un yang tetap cantik membuat Myungwoo tergoda, sehingga dia mulai membual jika butik tersebut adalah miliknya. Namun, Dong-un memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Myungwoo dan membujuknya agar berpihak kepadanya. Dia memainkan rasa kesal yang selama ini Myungwoo pendam akibat perlakuan buruk teman-temannya. Tak lama kemudian, Dong-un bertemu dengan seorang senior yang sedang mempersiapkan ujian inspektur. Ternyata, senior tersebut adalah putra dari wali kelasnya di masa lalu. Dong-un mendekati pria itu bukan hanya karena rasa ketertarikan, namun karena dia memiliki tujuan tertentu yang dia sembunyikan. Di sisi lain, Dong-un menerima kabar dari pemilik apartemen yang dia incar. Apartemen itu berada tepat di depan rumah Yeonjin, memberinya posisi strategis untuk melanjutkan rencananya. Saat mencoba mencari informasi tentang Kim Shin-tae dengan memeriksa tempat sampah di sekitar rumah tersebut, dia bertemu dengan seorang asisten rumah tangga di sana. Asisten tersebut yang menyadari aktivitas mencurigakan Dong-un justru tak melaporkannya. Sebaliknya, dia mendekati Dong-un dengan sebuah permintaan mengejutkan. Dia meminta Dong-un untuk membunuh suaminya yang kejam. Sebagai imbalannya, asisten itu bersedia membantu Dong-un dalam rencana balas dendamnya. 죽여줘요. 그쪽도 나 도와줘요. Ternyata asisten rumah tangga tersebut, Kang Hyun, memiliki kehidupan yang penuh tekanan. Suaminya sering menyiksanya. Bahkan anak mereka, Suna, juga menjadi korban. Dalam sebuah insiden, Suna hampir saja melukai ayahnya demi melindungi sang ibu. Namun, Kang Hyun tak ingin masa depan putrinya hancur karena hal tersebut. Dong-un pun setuju untuk bekerjasama dengan Kang Hyun. Sebagai langkah awal, Kang Hyun mulai memberikan informasi penting tentang Kim Shin-tae kepada Dong-un. Namun, itu menjadi hari terakhirnya bekerja di rumah Kim Shin-tae. Kini dia sepenuhnya menjadi mata-mata untuk Dong-un, mengawasi target-target yang telah ditentukan. Sebagai sebagian dari kesepakatan, Dong-un juga memberikan les privat kepada Suna.
berharap gadis itu tetap memiliki masa depan yang cerah meski hidup di tengah konflik keluarganya. 고맙습니다, 장님. Untuk membantu Kang Hyun melaksanakan tugas barunya, Dong-un mengajarinya mengemudi dan menghadiahkan mobil setelah Kang Hyun lulus ujian SIM. Kang Hyun juga dilatih menggunakan kamera untuk mendokumentasikan hasil pengintaian. Dengan semangat belajar yang tinggi, Kang Hyun melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Setiap malam mereka bertemu secara rahasia untuk bertukar informasi hasil pengintaian. Pada suatu malam, Dong-un mengetahui rahasia besar setelah melihat Yeonjin membawa putrinya ke klinik mata. Putri Yeonjin didiagnosis memiliki gangguan penglihatan dalam mengenali warna. Hal ini mengingatkan Dong-un kepada Ji-jun yang dulu sering emosi ketika teman-temannya menyebutnya rabun warna. Sementara itu, Yeonjin yang sadar akan masalah penglihatan putrinya memberikan semangat dengan cara yang berbeda. Dia berkata kepada putrinya jika dunia ini hanya perlu dilihat dari nilainya, bukan dari warnanya. Yeonjin juga meminta putrinya untuk merahasiakan kondisi tersebut dari ayahnya demi menjaga citra sempurna keluarganya. Keesokan harinya, Jae-jun bertemu dengan ibu mertua Yeonjin di lapangan golf miliknya. Ibu mertua Yeonjin yang dikenal sombong dan selalu memamerkan statusnya membuat Jae-jun merasa kesal. Apalagi wanita itu adalah ibu dari suami sahabatnya yang dulu kerap menjadi sasaran kekejaman mereka. Diam-diam, Jae-jun memutuskan untuk menolak pendaftaran ibu mertua Yeonjin sebagai anggota klub golfnya. Di tempat lain, Ha Do-young menikmati hobinya bermain go. Saat berada di klub permainan tersebut, dia terpesona oleh Dong-un yang menunjukkan keahliannya dengan mengalahkan banyak anggota dan menjadi ratu klub itu. 할 로가 없습니다. 지금 돌 던지시면 열집 지세요. Sementara itu, Kang Hyun mengikuti Hye-jung yang baru saja tiba di Korea. Hye-jung dijemput oleh Myung-woo, meskipun awalnya dia mengira Jae-jun yang akan menjemputnya. Myung-woo mendekati Hye-jung setelah menyelesaikan tugasnya mencari informasi tentang seorang duda kaya raya yang ingin Hye-jung dekati demi memperbaiki hidupnya. Malam itu, Do-young masih teringat permainan cerdas Dong-un yang dia lihat sebelumnya. Dia mulai penasaran dengan wanita itu. 여기서부터 이미 승부가 났는데 질질 끌었어. Di sisi lain, Yeonjin berbicara dengan suaminya menanyakan alasan mengapa dia dulu memilihnya sebagai pasangan hidup. Padahal Yeonjin adalah seorang perokok berat. Do-young menjawab jika dia tertarik kepada Yeonjin karena penampilannya yang sangat menarik, seksi, dan selalu tampil dengan barang-barang branded yang membuatnya tampak sempurna. Keesokan harinya, takdir mempertemukan Dong-un dan Hye-jung kembali di saat Dong-un hendak memberikan les privat untuk Suna, putri Kang Hyun. Mereka hanya berbincang singkat, saling menanyakan kabar, dan mengucapkan selamat atas keberhasilan masing-masing. Hye-jung diam-diam berharap pertemuan ini akan membawa hubungan mereka lebih dekat, terutama setelah mengetahui jika Dong-un pernah menanyakan kabar tentang dirinya melalui seorang pasien tua yang dirawat di rumah sakitnya. Namun Dong-un tetap menjaga jarak dan fokus pada rencananya. Di saat mengunjungi apartemen yang dia sewa di dekat rumah Yeonjin, Dong-un ditegur oleh pemilik apartemen karena belum juga menempati unit tersebut. Namun Dong-un memberi alasan jika dia belum mendapatkan pekerjaan tetap di Samyong, dan pemilik apartemen akhirnya memahami situasinya. Tak lama kemudian, Kang Hyun menunjukkan sebuah video kepada Dong-un. Dalam video tersebut terungkap jika Kim Shin-tae, pemilik yayasan sekolah putri Yeonjin, ternyata memiliki hubungan rahasia dengan supir pribadinya. Kim Shin-tae adalah penyuka sesama jenis, dan informasi ini menjadi senjata baru bagi Dong-un. Melihat kecerdikan Kang Hyun, Dong-un tanpa sadar tersenyum. Namun, dia segera menghapus senyuman itu karena takut perasaan bahagia akan mengganggu fokusnya pada misi balas dendamnya. Sebaliknya, bagi Kang Hyun, Dong-un adalah sosok yang mulai mengembalikan keceriaannya. 힘내요. 우리는 왜 매일 힘을 내야 하는 걸까? Keesokan harinya, Dong-un membawa bunga lili untuk mengunjungi wali kelasnya dulu. Dia berpura-pura baru mengetahui jika senior yang dia dekati selama ini adalah putra dari wali kelas tersebut. Namun, di balik sikap ramahnya, Dong-un memiliki niat tersembunyi. Di malam harinya, Dong-un mengajak Myung-woo ke tempat bundir Sun-hye,
teman SMA mereka yang juga menjadi korban perundungan oleh Yojin dan teman-temannya. Mingwo terkejut mengetahui jika Sunhae bundir. Dia mengaku tidak tahu apapun tentang hal itu. Dan Dong-un mempercayainya karena memang bukan Myungwoo yang menyebabkan Sunhae bundir. Sesuai permintaan Dong-un, Myungwoo memberikan beberapa helai rambut Jae-jun. Meskipun bingung dengan permintaan tersebut, Mingwo tetap melakukannya. Dia sempat khawatir Dong-un memiliki niat untuk memiliki anak dari Jae-jun. Namun, Dong-un hanya tersenyum samar, menyembunyikan rencana yang lebih besar di balik tindakannya. Hari itu, Lisara mengadakan pameran lukisan karyanya. Dan teman-temannya merasa terkejut sekaligus iri melihat banyak pengunjung mengunjungi karya-karya Lisara. Sosok Lisara yang selama ini mereka anggap lemah tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dipuji sebagai seniman berbakat dengan kepribadian yang lembut. Namun di balik pujian tersebut ada rasa tak nyaman di hati beberapa dari mereka. Sementara itu, Yojin mengajak teman-temannya untuk menghadiri acara penganugerahan alumni terbaik SMA mereka. Hanya Mingwo yang tidak bisa hadir, yang membuat beberapa teman termasuk Sarah bingung karena mereka membutuhkan bantuannya. Sarah yang mulai kehabisan stok barang haram terlihat panik. Ketegangan mereka bertambah di saat Dong-un datang menyapa dengan percaya diri. Wah, 진짜 오랜만이다. Yojin tak percaya melihat Dong-un yang kini tampil begitu anggun dan penuh percaya diri. Dong-un yang dulunya menjadi korban perundungan mereka, kini telah berhasil menunjuk dirinya sebagai wali murid di sekolah Samyong. Dia hadir untuk merayakan penghargaan yang diterima oleh Yojin. Meskipun jelas ada maksud tersembunyi di balik senyumnya. Dong-un menunjukkan dukungan yang tampak tulus. Namun bagi Yojin, momen itu menjadi mimpi buruk di siang hari. Rasa trauma masa lalu perlahan kembali menghantui. Yojin mencoba meminta maaf atas semua perlakuan buruk di masa lalunya, mengatakan jika itu hanya kenakalan remaja. Namun Dong-un hanya tersenyum penuh intimidasi dan berkata, "Sering-seringlah membaca artikel. Siapa tahu kisah lama kita bisa muncul di sana." Jae-jun yang hadir di acara itu juga mulai merasa tak nyaman, terutama setelah Dong-un secara samar mengungkit kelemahannya rabun warna yang selama ini dia tutupi. Malam itu dalam kemarahannya, Jae-jun melampiaskan kekesalannya pada teman wanitanya hanya karena dia mengecat rambutnya menjadi merah. Sebuah warna yang sulit dia bedakan. Di tempat lain, upacara pemakaman ayah Yejung berlangsung penuh kesedihan. Kehilangan mendadak tersebut mengguncang keluarga Yejung. Namun, di tengah suasana duka, rencana Dong-un terus berjalan. Yojin dan teman-temannya mulai menyadari ancaman nyata yang dibawa oleh kehadiran Dong-un. Mereka menyuruh Mingwo untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Namun Mingwo justru berbalik membantu Dong-un. Mingwo memberikan buku besar transaksi narkoba milik Sarah kepada Dong-un, sengaja menakut-nakuti Yojin dengan ancaman jika rahasia mereka bisa terungkap kapan saja. Hari itu hidup Yojin mulai terasa tak tenang. Ketakutannya memuncak ketika putrinya menelpon memperkenalkan guru baru mereka yang ternyata adalah Dong-un. Panik, Yojin segera pergi ke sekolah untuk memastikan putrinya tak dalam bahaya. Namun Dong-un tak pernah berniat menyakiti anak-anak yang tak bersalah. Sebaliknya, dia menunjukkan kebaikan kepada murid-muridnya, sebuah cara untuk membuktikan jika dia tak seperti Yojin dan gengnya di masa lalu. Kehadiran Dong-un di sekolah itu memancing gosip dari seorang guru lain yang menuduhnya memiliki hubungan dengan pemilik yayasan sekolah. Yojin mencoba menghadapi Dong-un dengan ancaman seperti dulu. Namun kali ini Dong-un tak goyah. Dengan penuh percaya diri, Dong-un menegaskan jika kehidupan yang dia miliki sekarang adalah hasil perjuangan panjang. Dan dia tak akan berhenti sampai Yojin membayar atas semua kesengsaraan yang telah dia derita. Yojin berusaha menutupi rasa takutnya dengan menunjukkan kesombongan kepada Dong-un, mengatakan jika tak peduli apa yang Dong-un rencanakan, dia tetaplah orang yang lemah dan bukan tandingannya. Namun ketenangan Yojin terganggu ketika mendengar berita kematian wali kelasnya yang tiba-tiba. Dia mencurigai ada keterlibatan Dong-un dalam hal ini. Sebenarnya kematian wali kelas tersebut adalah bagian dari rencana panjang Dong-un. Saat mendatangi rumah wali kelas itu, Dong-un mengungkapkan kebencian mendalamnya. Wali kelas yang dahulu membiarkannya dirinya menjadi korban perundungan demi melindungi reputasi sekolah kini membayar harganya.
Dalam langkah terakhirnya, Dong-un mengungkap jika wali kelas itu bahkan tega mengorbankan ayahnya sendiri demi mempertahankan jabatan. Pengkhianatan itu menjadi penyebab akhir yang mempercepat kematian sang ayah. Di sisi lain, Kang Hyung, asisten setia Dong-un, terus mengumpulkan informasi penting. Diam-diam, dia menghafal sandi ponsel Yejong dan merencanakan untuk mencurinya. Kang Hyun juga menangkap bukti-bukti kompromi tentang hubungan ibu Yojin dengan seorang polisi, termasuk pertemuan rahasia mereka dengan seorang dukun. Berkat kerja keras Kang Hyun, Dong-un berhasil mendapatkan informasi yang cukup untuk memperkuat langkah balas dendamnya. Meski kadang tergoda untuk melupakan dendamnya saat melihat kebahagiaan keluarga Yojin, Dong-un menyadari jika luka fisik dan emosional yang ditinggalkan masa lalu tak bisa dihapus dengan mudah. Kebenciannya kini menjadi pusat kehidupannya. 어디선가 널 다시 만났을 앞으로 네 딸이 살아갈 세상은 온통 너라는 게. Bahkan ketika Do-young semakin terpesona dengan kecerdasan dan keterampilan Dong-un bermain Go, Dong-un hanya melihatnya sebagai alat dalam rencananya. Namun, kebersamaan mereka diam-diam diamati oleh seseorang. Hingga akhirnya, cerita pun berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.